warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Arifino akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang pengaruh belajar daring dan COVID-19 terhadap hasil belajar siswa SD Negeri 14 ATTS Bukit Tinggi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada saya dan juga telah memberikan kelancarannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dalam rangka untuk memenuhi tugas perkuliahan saya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada bab pertama saya akan membahas dulu pendahuluan dan juga latar belakang dari permasalahan yang akan saya sampaikan. Nah, latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini karena di SD Negeri 14 Bukit Tinggi, Sumatera Barat, saya dapat melihat bahwasanya pandemi COVID-19 mempunyai pengaruh besar terhadap hasil belajar siswa yang dikarenakan tidak efektifnya waktu pembelajaran yang diberikan kepada siswa-siswanya. Pembelajaran ini mulai dibatasi saat adanya himbauan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang merupakan kebijakan pemerintahan Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, siswa dan guru membatasi pertemuan tatap muka di kelas agar tidak melanggar peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pembelajaran secara daring pun mulai diterapkan agar siswa tetap bisa menimba ilmu walaupun secara mandiri di rumahnya masing-masing. Peranan orang tua sangatlah penting dalam pembelajaran daring ini karena siswa hanya diberikan tugas dan arahan melalui media elektronik yang menjadikan pemikiran anak menjadi bercabang dan tidak fokus terhadap pembelajarannya. Terkadang anak-anak ini lebih mengutamakan untuk membuka aplikasi lain dan juga games daripada melihat materi ajar yang diberikan oleh gurunya. Untuk itulah orang tua harus selalu memantau pembelajaran anak-anaknya agar anak-anaknya tetap belajar dengan baik. Perekonomian orang tua yang selalu mengalami penurunan juga menjadi pengaruh menurunnya minat belajar siswa di SD Negeri 14 ATTS Bukit Tinggi. Beberapa siswa lebih memilih untuk membantu orang tuanya untuk bekerja dan mencari penghasilan tambahan. Nah, mengapa mereka memilih untuk membantu kedua orang tuanya? Karena bagi mereka, dengan bekerja, siswa juga bisa sambil bermain dan memiliki banyak pengalaman yang baru yang bisa dikembangkannya. Nah, untuk itulah minat belajar siswa menjadi menurun dan hasil belajarnya menjadi buruk. Prestasi-prestasi yang dimiliki siswa juga menurun dan sulit untuk dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dari permasalahan yang saya bahas ini. Yang pertama, yaitu dampak COVID-19 terhadap minat belajar anak-anak di SD Negeri 14 Bukit Tinggi. Yang kedua, hubungan antara belajar daring dengan minat belajar siswa SD Negeri 14 ATTS Bukit Tinggi. Yang ketiga, pengaruh antara belajar daring dengan pengembangan prestasi yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir itu tentang pengaruh kondisi ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar selama COVID-19. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang batasan masalah. Oke, batasan masalah ini saya ambil ada 3. Yang pertama itu proposal penelitian ini juga akan membahas hubungan antara belajar daring dengan minat bakat belajar siswa SD Negeri 14 Bukit Tinggi. Nah, proposal ini hanya membahas pengaruh pembelajaran secara daring dengan mengembangkan prestasi yang dimiliki oleh siswa SD Negeri 14 Bukit Tinggi. Dan yang terakhir itu proposal ini hanya membahas seberapa berpengaruhnya keadaan ekonomi orang tua terhadap minat belajar dan prestasi yang dimiliki oleh siswa selama COVID-19. Rumusan masalah yang saya ambil ada 3. Ada 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama itu bagaimana dampak COVID-19 terhadap minat belajar anak-anak di SD Negeri 14 ATTS. Yang kedua, adakah pengaruh antara belajar daring dengan penurunan prestasi yang dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga itu bagaimanakah pengaruh kondisi ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar selama COVID-19. Tujuan penelitian ini saya kembangkan. Yang pertama itu ada tujuan umum dari penelitian yang akan saya kembangkan. Nah, dari penelitian ini
Oke. Dari penelitian ini, saya ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya pandemi COVID-19 terhadap pendidikan anak dan untuk mengetahui apakah kebijakan baru yang dikeluarkan dan menjadikan pembelajaran secara daring itu efektif atau bahkan membunuh prestasi yang dimiliki oleh anak sehingga minat belajar anak menjadi buruk. Yang kedua, saya mempunyai tujuan khusus dalam pembahasan ini. Tujuan khusus dari pembahasan ini adalah untuk menambah wawasan penulis atau menambah wawasan saya dalam memahami pengaruh-pengaruh dari pembelajaran daring dan perekonomian orang tua terhadap minat belajar anak, terkhususnya pada siswa SD Negeri 14 ATTS Bukit Tinggi, sehingga saya dapat mengetahui betapa pentingnya interaksi dan pembelajaran luring bagi anak-anak SD Negeri 14 ATTS Bukit Tinggi. Nah, pada bagian selanjutnya, yaitu bab 2, saya akan membahas tentang landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian COVID-19. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya virus COVID-19 adalah infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Nah, di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Dengan adanya PPKM inilah, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, agar siswa-siswa dan mahasiswa tidak ketinggalan pendidikannya. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu daring. Nah, daring adalah singkatan dari dalam jaringan, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai online. Jaringan yang dimaksud mengarah pada jaringan internet. Secara luas, pengertian daring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang mengarah langsung pada jaringan internet, baik menggunakan smartphone, laptop, dan PC. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud, daring adalah akronim dari dalam jaringan. Artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Sedangkan luring adalah akronim dari luar jaringan. Luring diartikan sebagai terputus dari jejaring komputer. Menurut M. Romli, pengertian media daring secara umum adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet, berisikan teks, foto, video, dan suara sebagai sarana daring, sedangkan pengertian khusus media daring dimaknai sebagai sebuah media dalam konteks komunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak pembelajaran daring terhadap siswa. Dampak negatif bagi siswa selama belajar daring. Yang pertama itu adalah ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Mengapa? Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya kualitas dan akses, jenjang pendidikan juga punya permasalahan-permasalahan yang spesifik. Lalu selanjutnya adalah tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Selanjutnya, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring, dan anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss yang menurut Nahdiana, kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya itu anak kurang bersosialisasi karena interaksi anak sesama teman sebayanya berkurang, bahkan tidak bisa karena pembatasan pertemuan oleh guru kepada siswanya. Selain dampak negatif, juga ada dampak positif bagi siswa selama belajar secara daring. Nah, dampak positif bagi siswa itu yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarganya. Dan metode belajar yang variatif daripada anak hanya berada di dalam kelas ini
Kini mereka lebih fleksibel dari rumah dan mereka bisa menggunakan gaya belajar mereka masing-masing sehingga mereka tidak bosan dalam belajar. Selanjutnya itu anak akan menjadi peka dan beradaptasi dengan perubahan. Mengapa? Karena anak-anak akan memahami pembelajarannya itu dengan sendirinya. Mereka akan berusaha untuk memahami apa materi yang diberikan oleh gurunya tanpa harus didiktekan satu-satu oleh gurunya. Yang selanjutnya itu mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Nah, dengan eksplorasi teknologi, maka kemampuan anak-anak dalam memahami teknologi terbaru juga akan meningkat secara tidak langsung. Dan yang terakhir itu, sebagian anak akan merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang mengawasinya, atau anak-anak merasa bahwasanya belajar dari rumah itu tidak ada tekanan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap minat belajar anak-anak di SDN 14 ATTS. Berdasarkan penelitian pengamatan yang sudah saya lakukan, di SD Negeri 14 ATTS Bukit Tinggi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dari 560 orang siswa, 87% siswanya menunjukkan bahwa COVID-19 sangat berdampak terhadap minat belajar siswa di SDN 14 ATTS Bukit Tinggi. COVID-19 memberikan dampak terhadap psikologis anak dan sangat mempengaruhi minat belajar anak, dikarenakan anak-anak akan menjadi malas belajar jika anak mengetahui betapa bahayanya COVID-19 tersebut. Anak-anak akan merasa takut terkena penyakit tersebut dan akhirnya mereka memilih untuk bermalas-malasan dengan alasan harus banyak istirahat agar tidak sakit. COVID-19 juga membatasi pergaulan anak, sehingga minat belajar akan berkurang karena tidak ada yang akan mendukung mereka. Anak akan merasa bosan jika tidak ada teman-teman yang membersamainya. Anak-anak SD sangat butuh dukungan dari teman sebayanya. Maka dari itu, pembatasan untuk belajar tatap muka membuat anak-anak berpikiran bahwa belajar adalah sebuah beban yang harus dijalaninya sehingga minat belajarnya akan berkurang. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh antara belajar daring dengan penurunan prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi SDN 14 ATTS Bukit Tinggi. Pembelajaran daring bukan hanya menjadikan minat belajar siswa-siswi SDN 14 ATTS Bukit Tinggi menurun, namun pembelajaran daring juga menurunkan prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi SDN 14 ATTS Bukit Tinggi. Penulis dapat mengatakan atau saya dapat mengatakan seperti itu dikarenakan saya sudah mengamati dan juga melakukan survei terhadap 60 orang anak yang saya ambil samplingnya secara acak mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Anak-anak yang saya jadikan sampel merupakan anak-anak yang mempunyai prestasi sebelumnya dan mereka merupakan murid andalan atau murid unggulan yang ada di SDN 14 ATTS Bukit Tinggi. Setelah pandemik datang dan sistem daring mulai dilaksanakan, anak-anak ini mulai kehilangan rasa semangat belajarnya sehingga prestasi akademiknya pun berkurang. Ada beberapa anak yang prestasi akademiknya tetap meningkat dikarenakan selama belajar daring ia memiliki fasilitas yang cukup dan juga pengawasan yang bagus dari orang tuanya. Sementara anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan cukup dari orang tuanya tidak mempunyai fasilitas belajar yang lengkap, prestasinya akan menurun. Karena dia merasa bahwa daring hanyalah bermain-main saja. Jika tidak berprestasi pun dia akan naik kelas dengan alasan dia tidak mempunyai fasilitas untuk belajar. Dan dia akan menjadikan alasan itu sebagai pengecoh atau elakan dari gurunya jika ditanya mengapa ia tidak belajar. Oleh karena itulah, pembelajaran daring dapat menghambat prestasi akademik anak jika kita ingin anak tetap memiliki prestasi-prestasi di masa pandemik dan di pembelajaran daring ini, kita sebagai orang tua harus mengarahkan anak-anak dan memberikannya arahan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang pengaruh kondisi ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar selama COVID-19. Melalui survei dan penelitian yang sudah dilakukan, dapat saya ketahui bahwasanya 50% dari siswa-siswi SDN 14 ATTS Bukit Tinggi merupakan anak dari orang tua yang memiliki pekerjaan lepas seperti buruh tani, buruh lepas, pedagang kecil-kecilan, dan lainnya. Dari gambaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar selama COVID-19. Mengapa? Siswa SD merupakan anak-anak yang butuh dukungan penuh saat belajar di rumah.
dikarenakan siswa SD belum dapat memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Dorongan orang tua sangat berpengaruh terhadap prestasi dan hasil belajar siswa di SDN 14 ATTS Bukit Tinggi. Karena orang tualah yang dapat mempengaruhi pola pikir anak agar anak-anak tetap rajin belajar dan juga mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oke, baik, sekianlah hasil dari penelitian saya, dan pada bab selanjutnya yaitu bab 3 saya akan membahas tentang metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini. Nah, untuk jenis penelitian saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Dan populasi sampel atau sampel yang saya ambil, adalah siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD dari beberapa kelas yang ada di SD Negeri 14 Bukit Tinggi. Dan untuk sampel ini masing-masing perwakilan siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD 14 ATTS Bukit Tinggi. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling, yaitu teknik cluster random sampling, yang menurut Sugiono itu menyatakan bahwa teknik cluster random sampling adalah teknik pengambilan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Ada 2 tahapan dalam penggunaan teknik cluster random sampling, yang pertama menentukan sampel daerah, yang kedua menentukan objek yang dijadikan penelitian pada daerah yang terpilih dilakukan secara acak. Teknik pengumpulan data pada proposal ini dilakukan dengan menggunakan 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu menggunakan teknik observasi, dan yang kedua itu menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Saya memiliki 4 instrumen penelitian. Yang pertama, memahami dampak COVID-19 terhadap minat belajar anak-anak di SDN 14 ATTS sehingga dapat meningkatkan strategi pembelajaran kepada anak agar anak mampu mempertahankan minat belajarnya dan meningkatkan kemampuan akademiknya. Yang kedua, mengetahui hubungan antara belajar daring dengan minat belajar siswa SDN 14 ATTS Bukit Tinggi agar dapat mengembangkan strategi pembelajaran mana yang sesuai dengan keadaan siswa pada saat pandemik ini. Yang ketiga, memahami pengaruh antara belajar daring dengan pengembangan prestasi yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat mencarikan solusi agar siswa tetap bisa mengembangkan prestasinya walaupun dalam keadaan daring. Yang terakhir itu dapat mengetahui pengaruh kondisi ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar selama COVID-19 sehingga dapat mempertimbangkan keputusan apa yang harus diambil jika ada seseorang siswa yang sulit untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Oke, baik, sekianlah presentasi dari proposal penelitian saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.